katanya. Emang biasaan gitu kan. Kebiasaan kebetulan saya aslinya itu dari Majenang di Cilacap, tapi sudah di Bogor itu 25 tahun. Kita dari orang Bogor lah gitu ya. Oke ya, jadi review kembali, murojaah kembali tentang pentingnya dakwah. Ini di surat Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada hendaknya ya sebagian dari orang umat Islam itu apa? Yang yad'una ilal khair wa yanhauna 'anil munkar. Jelas sekali. Ya, kemudian juga tugas dari Rasul itu adalah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila min rabbik. Yang kita sering apa itu adalah apa? Ballighu anni walau ayah. Nah itu yang paling gampang dihafalkan itu ya. Kemudian juga An-Nahl 125 juga jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanah. Nah ya, disebutkan sekali ini juga ada tipe-tipe karakter dalam berdakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan apa? Dengan tausiah, tapi juga bisa dengan jidal, ya bisa juga dengan apa? Dengan berdiskusi, fokus group discussion, ya dan lain sebagainya. Itu adalah juga bagian dari dakwah. Tadi pengertiannya sudah ya tentang apa itu dakwah. Okay. Kemudian dari sunnah Nabi SAW itu juga kita diingatkan. Ya, Rasul kita, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu amran, sami'a minni hadisan fa hafidhahu hatta yuballighu ghairuhu. Jadi Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis kemudian menyampaikan kepada yang lainnya. Itu berarti apa? Dakwah, mengajak. Lebih spesifik lagi riwayat Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, jadi mengajak kemudian bisa pakai media sosial, bisa pakai teknologi, bisa pakai lisan, bisa pakai tindakan, bisa pakai hal, itu adalah apa? Al khair. Ya, sebuah apa? Kebajikan, kebaikan. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Fa wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun ni'am." Humrun na'am. Jadi lebih baik dari apa? Unta merah. Kita tahu tuh ya, unta merah itu ada sekarang itu seperti mungkin apa tuh? Lamborghini mungkin gitu ya. Kemudian mobil-mobil mewah itu artinya memang kendaraan yang luar biasa. Ini dasar hukumnya. Ini juga keutamaan dari berdakwah. Nanti slide-nya tinggal dibaca saja, di skip ya. Keutamaan berdakwah ya, mulai dari itu adalah tugas Nabi dan Rasul ya. Di surat An-Nisa 165, Al-Asr 45-46, kemudian di Yusuf tadi 108. Jadi jelas bahwa dakwah itu adalah tugas Nabi dan Rasul. Dan juga otomatis itu adalah tugas dari hadhihi sabili ad'u ilallah. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim, bahkan itu adalah apa? Min alamatil iman. Tanda-tanda keimanan itu adalah apa? Pertama al-yakin bil qalb, kemudian an-nitqu bil lisan, wal a'mal bil janan. Salah satu dari amal bil janan itu adalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi banyak sekali ini tentang tugas Nabi dan Rasul. Kemudian tadi ahsanul qaul ya, sama juga ini man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Jadi kalau kita ngajak, ayo kita ikut pelatihan
ayo kita ikut sholat Jumat atau kita sholat tarawih dan sebagainya, maka itu pahalanya itu sama dengan yang melakukan itu tanpa menguranginya. Wah, ini luar biasa sekali gitu ya, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, ini tafsir terkait dengan apa? Wa man ahsanu qawlan, saya ambil dari At-Tabari dan juga Sayyid Qutb, yang artinya maknanya adalah bahwa dakwah itu adalah sebuah keniscayaan dan bagian dari pilar-pilar dari syiar kejayaan Islam. Ya kalau nggak ada dakwah, kayak gimana orang yang dibiarkan, kemudian juga orang yang banyak bertanya, tidak tahu jawabannya, kemudian umat yang mungkin mereka itu bingung mau kemana, yang ini yang benar mana, ini yang salah yang mana. Ya kalau nyerempet ke politik, politik itu bagian dari agama atau bukan, ekonomi bagian dari politik atau bukan, sosial itu dari politik atau bukan. Oh, kita sampaikan bahwasannya al-iman itu diantaranya adalah salasa wasaba'ina subbah. Cabang dari iman itu lebih kurang 70-an lebih. Salah satunya yang paling ringan, yang paling asfal itu adalah apa? Imatatul adza anit thariq. Kita lihat ada bungkus permen, ya kemudian kita ambil, kita buang di tempat sampah. Ya, maka itu adalah apa? Bagian cabang dari iman. Jadi kalau saya selalu bilang itu umat Islam yang masih buang sampah sembarangan, makan permen langsung dibuang di jalan, ya mungut apa? Mungkin ada bunga gitu ya, ada daun kemudian dipetik, kemudian dibecek-becek, kemudian dibuang, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Luar biasa sekali. Jadi sangat apa? Syamil wal mutakamil. Ya'lu wala yu'la alaih. Itu adalah al-Islam. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Itu adalah Islam. Nastamir. Next ya. Ini tentang dakwah, tadi sudah sebutkan bagaimana saya jadi urutannya begini ya. Mulai dari bicara tentang dakwah, ya pengertian, kemudian dasar hukum dari dakwah dari Al-Quran, ya kemudian dari hadis, kemudian fadilatul dakwah, ini keutamaan dakwah. Nanti saya sudah selesai, nanti boleh diindikan ke peserta ya Pak Ustaz. Syukur ya, udah ya. Nah, ini jadi nanti agar sistematis, agar keutamaan berdakwah, fadilatul dakwah seperti ini. Jadi tadi mulai dari niat, yang mulai dari tugas Nabi dan Rasul, ahsanul qaul, kemudian juga ajrul adim, kemudian juga itqum minan nar, kemudian juga salah satu dari cara untuk membentuk apa? Khairu ummah, kuntum khairu ummatin. Nah, ini tugas Nabi dan Rasul dasarnya, kemudian ini ahsanul qaul, kemudian ini tafsirnya, ini hadis terkait dengan dakwah banyak sekali. Nanti boleh diambil ini apa PPT-nya juga ada, tinggal di copy saja. Ya, kemudian juga terkait dengan hadis juga, ini yang paling sering nih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha. Jadi siapa saja yang meninggalkan atau mungkin yang memberikan contoh tentang sunnah yang baik, ya misalnya paling gampang makan dan minum pakai tangan kanan gitu kan ya, itu mudah gitu ya, mudah. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Kemudian mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kemudian juga mungkin menghormati yang lebih tua, ya datang ke majelis taklim, mungkin yang biasa sholat berjamaah di masjid gitu. Itu adalah bagaimana kalau orang mengikutinya, ya Masya Allah, maka pahalanya itu akan setara sama tanpa menguranginya. Ya, ini adalah tabungan bagi kita. Nah, ini masuk kita ke bekal khotib dan dai. Ya, ini lengkap sekali. Ini saya ringkas dari mulai ikhlas, kemudian ilmu, kemudian teknisnya seperti apa, kemudian juga sabar, and the last, the main course of mission. Ya, kita mulai dari ikhlas, jelas sekali. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ke Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin ala lillahi dinul khalis. Oh, kata ya dari sini beda ya. Kemudian innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yakni tentang keikhlasan. Yang kedua tentang ilmu. Ya, ada dua yang perlu dicatat. Kalau Imam Bukhari beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya maka saya boleh menyebutkan al-amal ba'dal ilm wal qaul. Dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu bagaimana pendapat-pendapatnya, ya kemudian apa diamalkan wa da'wah ilallahi azza wa jalla. Gitu ya. Ini kan terkait dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu dalam konteks materi ataupun hari ini secara spesifik adalah ilmu tentang teknisnya. Makanya nanti kita latihan ya. Cuma kalau saya lihat ini gayanya begini harusnya mungkin tangannya agak ke atas sedikit, jangan terlalu kaku. Kemudian juga senyumnya mungkin ya agak dikasih gula dikit lah dan ke manis gitu kayak Pak Syukur kan ya. Manis senyumnya gitu. Jadi termasuk juga sebenarnya yang penting tadi materi sebenarnya. Nanti kita bicara tentang materi misalnya. Oh nanti ini YouTube-nya saya bisa YouTube, nanti saya mau setelkan ini. Kayaknya buat ini juga dulu deh. Saya punya nanti boleh dilihat. Wah ini di luar ini ya, di luar. Saya punya kebetulan ini YouTube saya kemarin Jumat kemarin karena terkait dengan pemilu gitu ya, maka khutbahnya itu saya tentang kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri. Nah, ya, ini oke, ini ya kita lihat dulu sebentar Pak Syukur ya. Ini gaya saya memang begini biasanya itu. Tidak sambungan sinyal. Oh saking semangatnya nih kan ya. Luar biasa nih. Ini mana nih? Enggak, ini kan bapak sinyal kali ya. Ini saya dengan Pak Ustaz Syukur ini apa? Seguru seilmu. Jadi dia sama nih. Nih. Tuh kan satu guru satu ilmu ya. Jadi nggak boleh saling ini ya. Susah sih kayaknya. Nanti lihatnya di YouTube lah, gitu ya. Ini biasa zaman sekarang itu kalau umpamanya khutbah itu kita HP-nya itu saya taruh di depan, gitu ya. Karena kalau nungguin panitia agak susah juga gitu ya. Jadi saya buat sendiri aja. Mudah-mudahan ini biar agak tersebar lah gitu ya. Kita cepatkan ya. Ini saya disuruh biasa kalau di WA itu selalunya, Pak nanti khutbah Jumatnya ini aja ya 5-10 menit ya. Padahal pembukaannya udah 5 menit gitu. Jadi ini ada 16 menit ya kayak jadi kita selalu yang kemudian di kehutanan di Gunung Batu situ di sana di Bogor Selatan gitu ya. Ini juga sama pokoknya. Ini sebetulnya juga betul-betul tentang taat. Jadi kita kan sebagai muslim itu wajib taat kepada ulil amri terhadap pemerintah, itu kan jelas ya. Itu hukum asalnya. Ya illa la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Nah, itu ya. Oke, sampai situ nanti boleh lihat dari saya videonya. Baik, lanjutkan Mas Amin. Jadi kita tidak maksudnya
Ini tentang bekalnya tadi saya akan percepat ya. Karena zaman sekarang agak lebih cepat gitu ya. Ini tadi tentang tidak bayar ilmu sebelum khutbah ya, sebelum dakwah jelas sekali. Kemudian tidak meminta bayaran ya di sini ya. Alhamdulillah di surat Yasin yang mewariskan cerita cerita pada Jumat. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala Allah azza wa jalla itu kul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Ya, tapi ini masuk ke dalam fikih kontemporer. Jadi bukan berarti kemudian wah berarti harus ini nih, harus ikhlas. Betul, ikhlas itu wajib gitu ya. Tapi kalau namanya dikasih amplop ya jangan diterima, ambil isinya saja gitu ya. Atau gitu ya. Jadi karena memang ya orang muadzin ya sampai imam masjid itu digaji, muadzin juga digaji, dan untuk menyiapkan biasanya itu kalau saya kebetulan tadi karena suka nulis jadi hampir semua khutbah Jumat itu memang orisinal. Jadi memang betul-betul asli, saya buat sendiri walaupun sebagian mungkin kalau ayat Al-Quran kan gak usah ngetik, tinggal copy dari saya punya hadis web gitu atau dari internet ini untuk ayat Al-Qurannya atau hadisnya, tapi narasinya kita buat sendiri. Jadi saya kumpulkan itu sudah ada 2 buku tentang khutbah Jumat itu. Ya jadi betul-betul asli gitu ya. Jadi kita juga bisa improvisasi diri lagi gitu. Jadi ternyata memang seperti itu. Jadi enggak ngambil dari orang atau mungkin dengar-dengar itu enggak juga. Atau mungkin kalau Ustaz awal biasanya khotbah Jumat di masjid A temanya ini, ya masjid B temanya masih itu juga, yang ketiga temanya masih itu juga. Ada macam ini kok tadi itu juga sih. Ya jadi jangan betul ya, ada inovasi lah, ada sesuatu yang baru. Dan biasanya paling gampang kalau khotbah Jumat paling gampang itu ya yang aktual gitu. Misalnya kemarin ketika misalnya Hari Pahlawan, kita bicara tentang bagaimana pahlawan dalam Islam. Kemarin ini karena pemilu selesai, ya saya ngomongin tentang pemilu dalam artian itu. Tapi saya juga bukan orang partai, saya juga bukan orang simpatisan juga, bukan saya yang anpolitik lah gitu. Tapi kalau milih ya. Tapi jadi tidak membawa politik ke masjid tentu saja, tetapi mengajarkan bagaimana siasat syariah yang benar. Jadi kita sebagai orang Muslim wajib untuk taat kepada ulil amri pemerintah, tapi ketaatan itu juga enggak keseluruhan, tapi ada aturan-aturannya. Ya ketika suruh begini ternyata kesuruh ini sana, ya kita nggak wajib ikut, ya nggak wajib ikut gitu ya. Apalagi kalau terang ya kalau kaitan dengan sekarang, kan kita punya suara dan lain sebagainya. Itu sedikit politiknya. Sabar dalam dakwah ini penting sekali ya. Di surat Al-Kahfi juga dikatakan apa? Dikatakan wasbir. Apa dengan ayatnya? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una min wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una. Ya berarti kita sama berarti Bapak deh. Ya itu saudara kami ya, jangan maksud saudara kami kayaknya ya. Jadi intinya adalah bagaimana fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum. Ternyata yang namanya dakwah itu memang harus sabar ya. Kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Musa dan Muhammad SAW itu jelas sekali ya. Itu juga dari seorang pada wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una. Ya itu juga jelas sekali bagaimana kita harus bersabar dalam atau bersama orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dakwah ini juga paling penting nih. Ya bahwa yang namanya dakwah itu adalah universal. Tadi ketika ditanya tentang wa ma arsalnaka illa kafatan linnas atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini pentingnya nih. Jadi seorang dai itu kadang, tapi nanti ada spesialisasi juga. Ada yang dai itu biasanya khutbahnya kita bisa menyesuaikan.
Ya, khutbah misalnya di agak-agak pinggiran di kampung, berarti yang mungkin ikut baca yang bahasa Arab saja gitu ya, ikut gitu ya. Atau mungkin biasanya pesanan dari ininya, dari DKM-nya, Pak, di sini kulturnya tradisional gitu. Jadi jangan lupa setelah ini baca doa, gitu. Kemudian nanti jangan lupa baca Sayyidina, jangan lupa tuh jangan ketinggalan gitu ya. Nah seperti itu. Atau mungkin enggak Pak, di sini kita reformis nih, kita modernis, jadi ikuti aja Pak ininya, terutama di perkantoran biasa. Jadi kita fleksibel. Tapi tentu saja yang namanya fleksibelnya itu adalah apa? Sesuai dengan apa? Masail furu'iyah. Ya masalah-masalah yang memang mungkin mukhtalifi gitu ya, mungkin orang beda ya, itu kita harus paham. Apalagi seperti di Kota Mulu ini sudah wilayah perkotaan, otomatis sudah sangat bahasanya itu plural ya, macam-macam gitu. Jadi kita arahnya kemana? Ini saya dari dakwah, kemudian ini rukun dan syarat khotib. Saya kira udah bisa semuanya ya, karena udah sering cuma mengingatkan kembali tentang wasiat takwa, tentang membaca Al-Quran gitu ya. Walaupun memang sunnah itu ya, khutbah itu ini juga bagian dari istihad mu'assirah. Ya sekarang itu khutbahnya lebih lama daripada baca Al-Qurannya. Tapi kalau sampai sini mungkin dua-duanya lama kayaknya ya, sampai jam 1 kayaknya begini. Nah itu yang harus seperti itu. Tapi sebenarnya lihat juga, jadi ini bagian dari apa, fikih. Ini rukun dan syaratnya kan itu berarti ini adab dari khutbah Jumat ya, cukup banyak juga. Ini nggak saya ingin karena begini. Kemudian ini ada khutbah Jumatnya Imam Al-Ghazali, dan dalam kitab beliau di adab Bu Fiddin, nanti boleh dibaca, nanti ada di, saya yakin semua sudah pegang gadget semuanya. Ini juga wawasan menurut saya menjadi penting ya, bagaimana kita itu seorang dai itu harus betul-betul apa, open mindset gitu ya. Jadi tidak terpaku kepada satu wilayah saja atau satu mad'u atau audiens saja ya. Makanya harus terus belajar ya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi memang itu pentingnya. Dan saya tadi salah satu kenapa saya suka menulis, karena dulu itu waktu saya kepikiran itu kayaknya saya gak bakal bisa kuliah deh gitu ya. Makanya sekarang saya nulis ya, saya nurun buku ditulis gitu ya, atau bisa kuliah S1. Nah ketika kuliah S1 juga selesai, wah kayaknya nggak mungkin deh kuliah S2 mahal, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi saya bikin buku tuh, itu tahun 2022 sampai 2026 ya. Kemudian alhamdulillah dapat rezeki tuh, bisa kuliah S2 selesai gitu ya. Kalau kuliah S2 kayaknya S3 nggak mungkin nih, mahal banget 100 juta gitu kan ya. Lalu saya nulis buku lagi, betul diterbitkan di IPB Press sama di Gramedia itu 2009 ya, 2010. Alhamdulillah dapat rezeki itu, nekat bisa kuliah lagi S3 di UIN Bandung gitu ya, sambil tulis buku, sambil bikin artikel dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah selesai. Dan ternyata ini pentingnya Bapak sekalian, Bapak sekalian ibunya nggak ada ya, kebiasaan deh. Ya Bapak sekalian, jadi pesan saya kalau bisa khutbah Jumat itu mohon disusun sendiri. Kenapa? The power of writing. Jadi ketika kita menulis itu kita akan ingat terus, gitu ya. Tadi kalau saya menulis buku itu apa? Kita cari satu hadis, cari di Google, cari di ChatGPT, cari di Bing, cari lagi di Mozilla, cari lagi di Edge gitu ya. Oh ketemu, itu luar biasa sekali. Makanya kenapa Ustadz itu pinter ngomong, pinter itunya, karena terus menerus. Imam masjid juga biasanya pasti lebih